maka bisa jadi dia akan menjadi pemimpin yang instan. Pemimpin yang justru nanti akan melestarikan nepotisme, melestarikan kolusi, ya, mungkin juga korupsi dan lain sebagainya. Karena orang melihat itulah cara yang paling instan, yang paling mudah untuk menjadi pemimpin dan enak. Kira-kira begitu. Maka generasi muda tidak melihat bahwa kepemimpinan itu adalah amanah, dibentuk dengan kerja keras, ya kan? Betul. Dengan bukti yang nyata, dengan karya yang nyata. Tetapi semua itu bisa didapatkan kalau kita nyantol di orang besar. Kira-kira begitu. Iya, itu yang Nah, ini yang menurut saya buruk jadinya. dan itu dipahami oleh generasi di bawah saya, Bang. Kayak begitu sekarang cara berpikirnya semuanya. Jadi mereka berpikir ngapain saya kerja keras. Itu sama seperti saya ya, hidup dalam dunia advokat lawyer. Role model lawyer itu selalu lihat lawyer yang trendy. Ya. Yang Abang kaya. kan trendy juga. Enggak, saya bukan. Yang trendy, yang kaya, ya kan, yang disukai wanita dan lain sebagainya, ya kan. Saya tidak perlu menyebut namanya. Sehingga profesi ini yang tadinya noble, profesi yang sangat prestisius, terhormat, tiba-tiba menjadi profesi untuk cepat kaya. Maka yang dilihat anak-anak muda itu, ya, mereka yang ingin menjadi advokat itu bukan pada pengabdiannya, bahkan bukan pada pembelaan kebenaran dan keadilannya, tapi pada bagaimana caranya cepat kaya dengan menjadi advokat. Karena kehilangan substansinya ya. iya, padahal bayaran itu adalah konsekuensi saja dari pekerjaan, tapi sesungguhnya kan bukan itu. Nah, ini yang menurut saya tidak lagi ditanamkan di pendidikan di fakultas-fakultas hukum. Jadi pendidikan di fakultas hukum hanya menawarkan yang instan. Makanya jangan heran misalnya gini. Kalau ada alumni, ya, alumni yang berhasil itu adalah alumni yang kaya atau alumni yang jadi pejabat. Kira-kira begitu. Kita tidak pernah melihat bahwa alumni yang berhasil itu ada alumni yang bisa misalnya berperan di masyarakat, memberikan kontribusi yang baik dengan track record yang baik. Tapi alumni yang baik itu adalah alumni yang bisa jadi pejabat atau alumni yang kaya. Ya, bisa dikasih proposal. Iya. Akibatnya maka kalau misalnya ada pemilihan ketua alumni, yang dicari itu aja, yang kaya atau yang pejabat. Padahal kita tahu yang kaya dan yang pejabat itu bisa saja korup dia. Tapi kita nggak peduli dia mau korup mau kagak, yang penting dia kaya, kan kira-kira begitu. Jadi memang itu ya, kehilangan substansi ya. Iya, jadi kehilangan substansi dan menurut saya generasi muda tidak lagi melihat advokat pejuang. Kayak Seperti Pak misalnya Yap gitu, Yap Thiam Hien misalnya, atau katakanlah dulu ya awal-awal itu ada Suwardi Tasrif macam-macam gitu ya, ada Adan Buyung juga bisa dilihat. Tapi orang melihat bahwa lihat parlentenya, lihat kayanya. Seorang Adan Buyung Nasution orang yang sangat parlente, yang juga secara ekonomi baik. Tapi lihat dulu perjuangannya, ya kan? Dia mencapai ke sana, dia berjuang. Dan bahkan dalam usia yang sudah sepuh pun dia tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini kan yang harusnya diambil oleh lawyer-lawyer kita, ya, advokat-advokat kita. Dan satu lagi, tugas advokat itu adalah bagaimana menegakkan hukum. Makanya dia dibilang penegak hukum. Bukan membuat masalah hukum. Jadi saya bingung kalau ada advokat yang sebentar-sebentar udah kita adukan ke polisi, adukan ini. Loh, advokat kok malah membuat masalah? Harusnya dia menjadi bagian dari penyelesaian masalah tersebut. Jadi kalau misalnya bisa direkonsiliasi, kenapa harus kita adukan ke polisi dan lain sebagainya? Saya bingung gitu. argonya nggak jalan, Bang, kalau rekonsiliasi. Ya itulah akhirnya kan orang terjebak pada hal seperti itu. Kalau masih terjebak pada seperti itu, kita tidak bisa menjalani sesuatu dengan baik begitu. Saya baca statement Bang Refli kemarin itu soal kasusnya Harun Masiku. Ya. Iya. Itu menurut Bang Refli lebih berbahaya daripada Joko Chandra gitu. Iya. Itu kenapa, Bang, kayak gitu, Bang? Ya ini sebenarnya kan sinisme saya ya kan. Kalau Joko Chandra dia koruptor besar, ya kan.
dia mengkorupsi di wilayah bisnis, ya kan, di wilayah bisnis. Private ya. Tapi di wilayah private. Tapi ini di wilayah publik. Dia melakukan korupsi di wilayah publik, bayangkan. Hasil pemilu. Iya, hasil pemilu. Yang kalau kita hitung rupiahnya, ya kan, itu triliunan. Nggak ada apa-apanya dibandingkan Joko Chandra. Oke. Ya kan? Budget pemilu kita berapa gitu iya. ya? Oke. Bayangkan. Oke. Untuk orang kan tidak menghitung itunya, orang menghitung loh. Realnya kan nggak. Gimana tidak? Pemilu itu triliunan dan hasilnya tidak dipercaya karena seorang seperti Masiku. Karena kira-kira begitu. Ya. Nah, yang berikutnya ya dia orang politik, di mana dia punya relasi kekuasaan, apalagi dari the ruling party, ya lebih berbahaya lagi. Nah, kira-kira begitu. Oke. Karena itu kasus dia jauh lebih berbahaya dibandingkan kasus Joko Chandra. Karena kasusnya lebih politis ya sebenarnya. Saya bukan lebih politis ya, dampak buruknya, Sistemik maksud saya. dampak buruknya itu lebih kuat dibandingkan Joko Chandra. Kalau Joko Chandra, dampak buruknya itu private dia. Oke, dia membelit jaksa dan lain sebagainya. Tapi berapa sih jaksa yang bermain? Ya. Berapa sih yang katakanlah polisi yang bermain, kan bisa dihitung. Kalau Harun Masiku memang satu KPU yang bermainnya. Tetapi itu meruntuhkan bangunan pemilu yang sudah dibuat dengan triliunan, bayangkan. Nah, itu kasus itu baru satu yang keangkat. Dan pasti banyak yang semacam itu. Iya. Yang tidak kita tahu gitu kan. Jadi kita mengerjakan sebuah pemilu dan ujung-ujungnya adalah hanya menghadirkan para koruptor. Kan miris jadinya. Dan jangan lupa sebelum kasus yang menimpa Wahyu Setiawan, ada juga kasus-kasus sebelumnya. Kita jangan lupa. Kasus-kasus kecil ya. Besar juga. Nggak, maksudnya kecil nggak meledak lah. Enggak, yang besar meledak kan yang di penjara berapa banyak. Ya. Dulu ada misalnya ketua KPU dulu ada, ya kan? Beberapa anggota KPU ada. KPU tahun 99 bermasalah. Yang pemilu sebelumnya. Iya. Oh iya. Pemilu 99 bermasalah. KPU-nya kan. KPU 2004 bermasalah, ya kan? Pengadaan ya. Ya, 2009 bermasalah juga. 2014 bermasalah Wahyu Setiawan. 2019 bermasalah. Jadi 2014 nggak ada yang bermasalah ya. Zaman itu nggak ada yang bermasalah. Tapi 2019 bermasalah. 2009 dulu ingat ada kasus-kasus macam-macam ya, Andi Nurpati dan lain sebagainya kan. Nah, 2004 bermasalah juga ya kan. 2004 itu kasus zaman-zaman Nazaruddin Samsudin kan. 1999 itu dulu yang ada yang Kiai Haji siapa gitu yang korupsi juga, Klarasi Tompul dan lain sebagainya. Jadi bayangkan kita masih proses seperti itu. Makanya saya merasa miris ya. Kok pejabat-pejabat publik yang diangkat dengan proses seleksi ini kok jatuhnya jadi korup gitu loh. Padahal mereka kan orang kadang-kadang pikir mungkin karena mereka kurang uang. Tapi setelah dilihat enggak juga kurang uang ya kan? Iya. Artinya sebenarnya kurang bersyukur itu yang penting. Kurang cukup, Bang. Iya, kurang ya karena dia tidak bersyukur nggak pernah cukup. Iya. Kan kuncinya kan bersyukur kan gitu sebenarnya. Nah, Bang, ini mungkin terakhir nih, Bang. Iya. Soal Asabri gitu. Iya, iya. Ini bakal jadi kalau misalnya berhasil diungkap gitu ya, ini bakal jadi penemuan terbesar ini kayaknya. Dan itu di Mahkamah Agung kan kasusnya. Dan yang mana yang KPK lakukan selama ini nggak semega corruption itu gitu memang. Nah, gimana menurut Bang Refli kasusnya? Yes, unfortunately saya tidak terlalu mengikuti Asabri dan tidak terlalu mengikuti yang satunya lagi Jiwasraya. Kasus itu sangat seksi, tapi kan kadang-kadang perhatian kita terhadap suatu kasus itu tidak hanya soal jumlahnya, tapi juga relasi-relasi politiknya dan orang yang memberikan informasi kepada kita. Nah, unfortunately saya tidak begitu banyak tahu soal kasus itu, tapi yang jelas itu kan dua itu Jiwasraya dan itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, memang rawan BUMN ini saya ingin mengatakan. Kenapa? Kenapa rawan?
dia bukan seperti perusahaan keluarga yang dimana pemiliknya mengontrol secara ketat. Oke. BUMN ini bisa jadi pemiliknya kan rakyat, negara. Karena itu nggak mungkin kan negara atau rakyat mengontrol secara langsung. Maka yang mengontrol itu adalah mereka yang dititipi, yang mengaku pemilik, ya kan? Pemerintah itu kan dititipi, ya kan? Pemerintah yang dititipin, nitipin juga kepada orang lain, ya kan? Ini financial game yang Iya, gila sehingga yang terjadi adalah ya dia merasa bahwa itu bukan milik dia. Oke. Maka ketika bahwa perusahaan itu bukan milik dia, ada dua kemungkinan. Kalau dia sadar bahwa ada zat yang maha kuasa, dia akan menjalankan amanah sebaik-baiknya walaupun dia tahu bahwa itu bukan milik dia, ya kan? Atau sebaliknya, karena dia sadar itu bukan milik dia, paling jabatan dia cuma 5 tahun maksimal, atau jangan-jangan sebelum 5 tahun sudah diberhentikan, maka dia mengambil gain sebanyak-banyaknya, ya kan? Dan dia paham betul bahwa kalau korupsi jangan tanggung, karena korupsi tanggung itu menderita. Tapi kalau korupsinya tidak tanggung, ya insya Allah, jangan-jangan kok pakai insya Allah sih. jangan ya kan, dia berpikir bahwa kalaupun dia di penjara tetap saja dia hidup mewah, hidup sehat, ya kan. Nah menurut saya akhirnya kita bicara mengenai banyak sekali PR di negeri ini yang menurut saya perlu jalan pemecahan. Instead of kita saling bertengkar apakah Presiden Jokowi A, Presiden Jokowi B. Kalau memang prestasinya bagus, ya kita akui. Kita apresiasi. Tapi kalau yang buruk, kalau yang jelek, ya jangan kita tutup-tutupi. Ya kan? Infrastruktur bagus, ya kan? Sekarang kalau saya ke Sumatera, misalnya ke Palembang, senang sekali. Cepat, ya kan? Oke, berarti kan bagus untuk saya. Kalau artinya ukurannya ke saya kan, bukan ukurannya rakyat kecil. Kalau rakyat kecil, buat apa saya jalan tol? Nggak ada gunanya. Tapi katakanlah ukuran kita yang menengah ke atas. Tapi utang 6.000 triliun, ya kita nggak bisa bilang bagus. Jadi yang bagus kita bilang bagus, yang jelek ya kita bilang jelek. Nah menurut saya itulah kemampuan yang orang yang netral dan independen. Jadi kemampuan untuk mengatakan A bila mana keyakinannya harus A dan mengatakan B bila mana harus B. Nah sekarang ini kan enggak. Kita hidup di wilayah yang pokoknya presiden itu 100% salah oleh pengkritiknya dan kemudian presiden itu 100% benar oleh pendukungnya atau orang-orang yang sedang menikmati kue kekuasaan. Termasuk kue kekuasaan di BUMN misalnya. Nah makanya negara kita akhirnya rusak karena tidak ada objektivitas gitu. Dan kedua, tetapi masing-masing orang itu kan ada yang namanya pembagian tugas, ya, division of labor. Kalau misalnya orang seperti saya lebih banyak mengkritik Presiden Jokowi, bukan berarti saya mengatakan tidak ada kelebihannya. Betul. Yang saya kritik itulah kekurangannya. Artinya yang tidak saya kritik kelebihannya. Kan kira-kira begitu saja. Karena kan saya bukan agen pemerintah, bukan saya humas pemerintah yang tugasnya adalah untuk memuji-muji pemerintah. Atau untuk melakukan penerangan kepada masyarakat mengenai tugas pemerintah. Saya adalah bagian part of the society yang mengontrol jalannya pemerintahan dengan caranya masing-masing, ya kan? Nah ini pembagian peran inilah yang kadang-kadang orang nggak paham. Bicara mengenai, wah channelmu kan mengkritik terus dan lain sebagainya. Loh, kalau memuji kan sudah banyak. Departemen-departemen kementerian itu kan ada humasnya sendiri. Masa saya juga ikut bagian memuji-muji? Bang, tadi ada yang kelupaan saya satu, Bang. Bang Refli S1 GM, habis itu ke UI, habis itu ke US. S3-nya Unan, Bang. Ini agak ini menurut saya agak unik ini rekornya nih. Orang biasanya dari Unan ke UI dan ke Amerika. Nah, inilah susahnya. Ari ini orang Sumatera Barat, ya kan, tapi tidak menghargai bagaimana reputasi universitas, ya. Bukan nggak menghargai, Bang, saya penasaran gitu loh. Unan itu kalau untuk tata negara ya salah satu yang terbaik sekarang. Karena di situ ada talenta-talenta kan, ada Saldi Isra yang sekarang hakim konstitusi. Dulu pembimbingnya dia. Ada yang anak muda seperti Ferry Amsari yang juga sudah mentas di tingkat nasional kan. Ada Donald Faris. Tapi Donald Faris kan tidak di Unan, tapi lulusan Unan, ya kan. Jadi bahkan di bidang hukum tata negara UGM misalnya, waktu itu kan UGM ada Fajrul
Fala, tapi Fajar Fala meninggal. Ada Denny Indrayana, tapi Denny Indrayana sudah berhenti, ya kan? Jadi kalau dari hukum tata negara lebih baik Unan. Karena ada tokoh sekaliber Saldi. Waktu itu. Kemudian di UI misalnya ada Prof. Jimli Asidiki, tapi tidak aktif. Ya kan? Bukan pengajar aktif seperti Saldi Isra. Waktu itu kan Saldi kan memang tinggal di Padang sebelum dia menjadi hakim konstitusi. Baru dia pindah ke Jakarta. Itu pun nggak pindah ke Jakarta, tetap di Padang dia. Di sini cuma rumah dinas. Lalu kira-kira Sabtu Minggu balik, kira-kira begitu. Jadi menurut saya merasa kok tidak salah kalau memilih Unan untuk studi hukum tata negara. Gitu. Artinya memang udah kayak di luar negeri ya Bang ya. Maksudnya orang milih sekolah karena ada profesor yang prominent gitu. Karena kalau sudah S3 kan kita kan tidak. Kalau kita S3 itu kan sebenarnya tidak seperti S1. Betul. Apalagi saya by research. Jadi kalau by research itu lebih pada kita memilih siapa supervisornya, ya kan? Siapa promotornya, siapa co-promotornya. Waktu itu promotor saya Saldi Isra, co-promotornya Denny Indrayana. Waktu ujian yang menguji Mahfud MD dan Mulia Lubis. Ya kan? Jadi tempatnya saja di Unan, tapi kan kualitasnya kualitas nasional kan kira-kira begitu. Internasional malah itu Bang. Internasional, ya kan? Ya maksud saya ini orang-orang juga harus diberikan pemahaman bahwa memilih sekolah itu bukan hanya soal brand tapi juga soal siapa tokoh utamanya. Iya, terutama kalau sudah S3 ya. Karena kalau saya memilih UI misalnya, UI kan yang patronnya itu Pak Jimli. Tapi Pak Jimli kan sudah pensiun, sudah berpolitik juga sekarang. Iya. sudah jadi politisi kan. Waktu itu Saldi pure sebagai dosen ya. Dan saya merasa bahwa Saldi jauh lebih banyak waktunya ya. Karena dia lebih muda tentunya ya kan. Lalu ya generasi bawahnya juga baik-baik ya. Bagus-bagus. Jadi menurut saya justru Saldi itu salah satu orang yang bisa membawa hukum tata negara Unan menjadi bergengsi di Indonesia ini. Dan levelnya sudah nasional. Maksudnya Unan itu menjadi nasional karena Saldi Isra di wilayah hukum tata negara. Sehingga muncul generasi baru ya seperti Ferry Amsari. Kemudian ada Haril Fahmi. Kemudian ada juga Charles Simabura ya kan. Dan generasi-generasi lebih baru yang lainnya yang menurut saya akan terus tumbuh dan berkembang. Begitu. Dan berarti memang sekarang masih ada kontak sama Bang Saldi berarti? Enggak. Udah enggak ya? Karena dia hakim konstitusi, dia ketemu saya lari dia, ya kan? Kecuali kalau saya sedang tidak ada kasus, barangkali kalau ketemu dia nggak lari. Tapi kalau sedang ada kasus lari dia. Jadi memang itulah beratnya kalau kita mau menjaga etika, ya kan? Etika pejabat publik. Saya adalah advokat di Mahkamah Konstitusi. Dia adalah hakim konstitusi. Kita bersahabat, tapi persahabatan itu terpaksa harus ada jarak. Jadi saya sudah merasakan jauh dengan dia sejak 2017. Jadi sudah hampir April nanti 4 tahun dia kan kalau nggak salah. Karena dia 2017. Ini udah 4 tahun nggak ngopi kayaknya nih ya. Iya 4 tahun udah gitu. Kalaupun pernah ketemu biasanya ketemunya di UGM sama-sama nguji misalnya. Tapi itu pun ya juga tidak banyak kesempatan bertemu. Jadi menurut saya memang akhirnya kita harus sadar bahwa kalaupun ada persahabatan ya bahkan saya sama Saldi seperti keluarga, tapi saya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari persahabatan tersebut dan tidak berusaha juga mencari keuntungan apa-apa. Misalnya dengan satu kali pun tidak pernah saya bicara soal kasus ke dia. Bahkan untuk menanyakan informasi kapan sidang pun saya nggak mau, bayangkan. Pernah saya gerundel rasanya. Kenapa? Ada satu kasus saya nggak disidang-sidangkan sudah hampir setahun misalnya. Tiba-tiba diputuskan, ya kan? Itu ada perasaan gimana? Tapi itu pun saya tetap menghargai untuk tidak mengganggu dia. Ya sudahlah, gitu. Berarti sikap kritis Bang Refli tetap jalan dan etika publiknya tetap dijaga. Iya, insya Allah. Karena itu saya nggak khawatir mengkritik hakim konstitusi, nggak khawatir. Kenapa? Kalau lawyer lain takut. Kenapa? Takut nanti periuk nasinya nanti nggak jalan, ya kan? Kalau saya ya apa boleh buat gitu.
Jadi kadang-kadang begini, ada lawyer advokat yang sengaja membaik-baikin pengadilan. Ada gitu, ya kan? Iya. Iya, dulu ya ada perpu yang membatasi kewenangan MK setelah waktu itu Akil Muchtar ditangkap. Jadi kemudian Akil Muchtar ditangkap. Kemudian dibuatlah perpu zaman SBY. Tiba-tiba ada sekelompok perguruan tinggi, ya kan? Lawyer yang mengajukan judicial review. Yang itu merupakan kepentingan MK sendiri, dibatalkan semua sama MK. Dia mengadili dirinya sendiri, bayangkan hakim itu. Ya, kan tidak boleh kan mestinya kan. Betul. Tapi kan tidak bisa juga kalau tidak ada permohonan. Kok pemohonnya diterima legal standingnya? Tapi salah satunya ya lawyer yang sering bekerja di situ. Iya, panitra segala macam. Panitra enggak, lawyer yang sering sama perguruan tinggi yang juga sering menjalin hubungan dengan MK. Jadi itu yang paling berbahaya sesungguhnya ketika pengadilan sudah menjadi agen juga, maklar juga. Pengadilan jadi ruang publik ya. Jadi ruang publik ya kan? Gitu. Oke, halus banget ya bridging gue ya. Maksud gue ke pertanyaan itu tadi nyinggung soal UNAN gitu. Gitu. Makasih banyak Bang Refli. Ya. Keren, cadas. Lama juga. Ya. Itu kenapa Bang? Itu harus dipukul-pukul meja tuh kalau keren, cadas. Biar semangat. Udah kayak Chandra Liao melihat. Oke, makasih banyak Bang Refli waktunya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.